Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi bersama. Shalawat dan salam semoga tetap tersampaikan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwa pada kesempatan yang baik ini izinkanlah saya untuk menyampaikan tentang mengurai takdir dari 3 perspektif, yakni Allah, malaikat, dan manusia. Pembahasan tentang takdir adalah salah satu tema yang tergolong rumit, sebab dalil-dalil yang sampai pada kita sepintas saling bertentangan satu dengan yang lain. Sebagai dalil Al-Quran dan Al-Hadis mengatakan bahwa semua kejadian di dunia ini sudah tercatat di kitab Lauhul Mahfuz, dan penta yang mencatatnya pun telah kering sehingga tidak mungkin bisa berubah. Sebagian dalil ini atau dalil lain menegaskan bahwa doa manusia dapat mengubah takdir. Demikian juga silaturahim dapat memperpanjang umur dari waktu yang telah ditentukan. Sebagian dalil lainnya juga memerintahkan kita untuk melakukan aneka perbuatan baik, sehingga bisa meraih kehidupan bahagia, yakni kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Ini semua mengisyaratkan bahwa ikhtiar manusia itu memiliki andil besar dalam menentukan jalan takdir yang akan ia tempuh. Sebenarnya bagaimanakah takdir itu? Untuk menjawab itu maka ulama kemudian membagi takdir atau qadha menjadi 2 macam, yaitu pertama takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Yaitu takdir yang sudah paten tidak dapat diubah dengan cara apapun. Misalnya takdir harus lahir dan dari orang tua mana, di tanggal berapa, dan lain sebagainya, yang sama sekali tidak ada opsi bagi manusia untuk memilihnya. Kemudian takdir yang kedua adalah takdir mu'allaq, yakni takdir yang bersifat kondisional, sehingga manusia bisa diubah atau merubah dengan ikhtiarnya. Misalnya takdir miskin itu dapat diubah dengan doa dan bekerja keras. Takdir sakit dapat diubah dengan doa dan berobat, dan sebagainya yang melibatkan ruang dan waktu ataupun usaha bagi manusia. Sepintas pembagian takdir menjadi 2 kategori, yaitu mubram dan mu'allaq. Ini sudah cukup memecahkan masalah, tetapi faktanya tidak begitu sederhana. Masalahnya sama sekali tidak ada informasi dari hadis yang menyatakan hal-hal apa saja yang masuk kategori mubram dan mu'allaq. Adapun keyakinan sebagian orang awam bahwa takdir mubram hanyalah 3 macam, yaitu rezeki jodoh,
rezeki, kemudian jodoh maupun kematian adalah anggapan yang sama sekali tidak berdasar. Klasifikasi mubrom dan mu'alak ini tetap saja diaplikatifkan. Misalnya, kemiskinan apakah termasuk di dalam mubrom atau mu'alak? Kita melihat ada orang miskin yang seumur hidupnya berdoa dan berusaha keras, namun tetap keluar dari kemiskinannya. Akan tetapi hingga akhir hayatnya dia tetap miskin. Kejadian ini menunjukkan bahwa kemiskinan orang itu sudah mubrom. Namun jika kita melihat orang miskin yang dengan usahanya dapat mengubah nasibnya secara drastis menjadi orang kaya, bahkan sangat kaya. Kejadian ini menunjukkan bahwa kemiskinan orang tersebut masih mu'alak. Hal yang sama berlaku pada semua kasus di dunia ini, mulai dari sakit, keberuntungan, kecelakaan, bahkan kematian sekalipun. Bagian manakah di antara semua itu yang termasuk mubrom dan bagian mana yang termasuk dari mu'alak? Kita tak akan pernah tahu sebelum terjadinya. Sebenarnya semua kerumitan di atas dapat terurai dan mudah dipahami apabila kita melihat takdir qadha dari 3 perspektif yang berbeda. Kerumitan dan keracuan ini yang hanya terjadi ketika perbedaan perspektif di antara ketiganya itu. Padahal seharusnya dibedakan dengan tegas. 3 perspektif yang dimaksud adalah pertama perspektif Allah, kemudian kedua perspektif malaikat, dan terakhir perspektif manusia. Takdir dalam perspektif Allah, Al-Quran, hadis, dan dalil-dalil rasional telah memastikan bahwa Allah Maha Mengetahui. Sifat al-ilmu yang dimiliki Allah dapat menjangkau apapun tanpa batas, baik hal yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Tidak ada satupun kejadian, bahkan yang paling sekecil atau kecil sekalipun, semisal kejadian di inti atom, yang tak Allah ketahui. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis di dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Dalam perspektif Allah ini, seluruh takdir qadha adalah mubrom tanpa kecuali. Seluruhnya telah diketahui sebelumnya dan akan berubah menjadi kenyataan atau qadar pada waktunya nanti. Sisi inilah yang tak mungkin mengalami perubahan sama sekali, sebab adanya perubahan di level ini sama saja dengan adanya hal-hal yang tidak diketahui Allah Ta'ala. Ketidaktahuan Allah ini mustahil adanya. Takdir dalam perspektif malaikat, para malaikat mempunyai tugas yang beragam sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan mereka. Di antara tugas malaikat yang kita ketahui
adalah membagi-bagi rizki. Ini adalah tugas Mikael. Ada yang bertugas mencabut nyawa. Ini adalah tugas malaikat maut atau Israel. Ada yang mencatat amal baik dan amal buruk. Itu merupakan tugas dari malaikat Raqib dan Atid. Dan banyak sekali jumlah malaikat yang info tentang tugasnya tidak sampai pada kita. Dalam perspektif malaikat inilah takdir setiap manusia yang tercatat di lauh mahfud ada yang sudah mubrom, paten tidak bisa berubah, dan ada yang masih mualak atau kondisional. Mereka bisa melihat apakah rizki si fulan sudah merupakan hal paten yang tidak bisa diganggu gugat, ataukah masih tergantung pada beberapa kondisi yang dipilih fulan tersebut. Misalnya apabila fulan bekerja keras, maka takdirnya adalah kaya. Sedangkan apabila ia memilih bermalas-malasan, maka tentu takdirnya menjadi orang miskin. Demikian juga dengan hidayah, penyakit, umur, ataupun apapun itu yang terjadi pada fulan tersebut. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan yang artinya penghapusan dan penetapan takdir itu adalah dalam perspektif apa yang diketahui para malaikat dan apa yang tercatat di lauh mahfud atau umul kitab. Adapun dalam pengetahuan Allah, maka tidak ada penghapusan sama sekali. Pengetahuan Allah ini disebut takdir mubram, dan pengetahuan malaikat itu disebut takdir mu'alaq. Kemudian yang ketiga adalah takdir dalam perspektif manusia. Bila malaikat bisa melihat sisi takdir yang mubram dan mu'alaq, manusia sepenuhnya hanya bisa mengetahui dari sisi mu'alaq. Ini apabila belum tiba waktu kejadiannya. Dalam konteks ini Imam Ibnu Hajar menjelaskan, sesungguhnya yang telah diketahui Allah itu sama sekali tidak berubah dan berganti. Yang bisa berubah dan berganti adalah perbuatan orang yang tampak bagi manusia dan tampak bagi malaikat penjaga hafadah, dan yang ditugasi berinteraksi dengan manusia atau muwakkil. Maka dalam hal ini terjadi penetapan dan penghapusan takdir, semisal tentang bertambahnya umur atau berkurangnya. Adapun dalam ilmu Allah, maka tak ada penghapusan atau penetapan. Manusia bisa mengetahui adanya takdir, yakni takdir mubram, yang menimpanya hanya ketika suatu hal sudah terjadi. Misalnya hal-hal yang berhubungan dengan kelahiran, apa-apa yang sudah atau belum dicapai pada usianya sekarang ini, dan segala hal yang telah terjadi di masa lalu dan tidak mungkin diubah. Manusia bisa tahu umur seseorang telah mubram hanya ketika orang itu sudah dikatakan atau sudah positif meninggal. Apabila orang itu masih hidup, maka usianya masih sepenuhnya terlihat mu'alaq, sehingga ia dituntut untuk menjaga diri dan berobat bila sakit. Ia dilarang menenggak racun atau melakukan hal yang melecehkan jiwanya atau memberikan resiko pada jiwanya yang membuat usianya menjadi pendek dalam perspektif manusia tentunya. Demikian juga ia dituntut untuk hidup sehat dan menjaga diri sehingga usianya bisa semakin panjang.
Kaidah yang sama berlaku pada segala hal lainnya. Dengan memahami kita ketiga perspektif ini, maka segala kebingungan tentang takdir akan mudah terjawab. Seorang muslim dituntut untuk beriman bahwa segala hal sudah diketahui Allah sejak dulu dan pasti terjadi sesuai pengetahuannya. Tetapi dia tak boleh menjadikan itu sebagai alasan untuk berdiam diri atau menjadikan takdir sebagai alasan, sebab ia tak tahu apa takdirnya. Yang wajib dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh manusia kepada Allah terhadap takdir-takdirnya itu adalah berusaha saja menyambut masa depannya. Dalam konteks ini Nabi bersabda, berusahalah, semua akan dimudahkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik, demikian tadi terkait dengan tiga perspektif yang dapat kami sampaikan. Semoga mendapatkan barokah dan bermanfaat bagi kita sekalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.